Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 kali ini dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Samarinda mengamankan tersangka RS dengan tuduhan melakukan hubungan seksual dengan perempuan di bawah umur. Tersangka kini ditahan setelah diadukan pihak orang tua korban. Kepada wartawan yang menemui di Mapolresta Samarinda, tersangka RS mengaku hubungan seksual yang dilakukan terhadap perempuan di bawah umur itu atas dasar suka sama suka. Dia mengaku tidak pernah memaksa melakukan hubungan asusila itu. Kabur memang sudah. Kaburnya ke kamu? Lain, ke kumpulan anak orang bondeng itu. Lantas kamu gimana caranya sama dia? Ya saya dekati. Kirim lagi nih. Daripada dia ngumpul sama orang pemilik kan. Oke. Jadi saya bawa dia minta tolong, minta carikan tempat tidur. Saya kasihkan tempat tidur di tempat kakak saya. Iya, tapi kan saya ngomong Sekitar di situ ada setengah bulan. Baru dia pindah lagi penginapan. Kamu gituin itu cewek, dia mau? Dia sendiri yang mau duluan. Awal pertemuan tersangka dengan perempuan itu di tempat kumpul anak-anak motor. Perempuan itu kabur dari rumahnya karena merasa kasihan dibawa ke tempat kos-kosan kakak tersangka di Samarinda seberang. Dari sanalah terjadinya perbuatan asusila itu. Menurut tersangka, pihak orang tua perempuan itu dan orang tua tersangka sudah berusaha bertemu untuk menyelesaikan masalah itu, namun belakangan dia malah diadukan ke polisi. Masih 14 tahun. Pelaku mau berapa izin, Pak? Pelaku masuk usia 18 lewat, Pak. Berarti di bawah umur ini ya? Yang mana? Di bawah umur korbannya? Pekerjaan pelaku apa? Pelaku saat ini bekerja sebagai pelaut. Kondisi korban, Pak? Informasinya hamil atau seperti apa? Saat ini kondisi korban hamil sekitar 4 bulan atau 3 bulan. 3 bulan ya? Itu tepatnya nanti saya lihat hasil USG itu. Ada dugaan satu orang atau lebih? Atau cuma pelaku seorang doang? Pengakuan dari korban hanya 1. Oke, bos lah. Biarin aja anaknya, ditangkap. Tuduhan terhadap tersangka RS, dia sebagai pelaku yang membuat perempuan di bawah umur itu hamil 4 bulan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kasus kecelakaan laut terjadi lagi di sekitar perairan Muara Pantuan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kali ini dikabarkan korbannya adalah Halil berusia 31 tahun. Dia adalah anak buah kapal Sumber Rejeki yang sedang berlayar dari Samarinda menuju Palu. Kejadian hilangnya seorang ABK Sumber Rejeki bernama Halil dikabarkan oleh Miswar, seorang keluarga korban yang sempat kontak telepon dengan korban. Kemudian, Miswar menyampaikan informasi itu sekitar jam 9 malam kepada tim Basarnas yang kemudian bergerak merespon. Kasih Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan Oktavianto menjelaskan, diduga korban terjatuh dari kapal, namun baru disadari oleh awak kapal lainnya setelah kapal berlayar sejauh 29 mil melewati Muara Pantuan. Tim Rescue Pos Pencarian dan Pertolongan Kutai Timur sudah bergerak ke lokasi melakukan pencarian. Tim Rescue menggunakan RIB, Rigid Inflatable Boat, dengan 4 personel. Keluarga korban bahwa telah terjadi musibah pelayaran laka kapal MOP 1 orang ABK. Itu kejadian pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 pukul 21.00. Untuk lokasi kejadian sendiri itu di Muara Pantauan, Kabupaten Kukar. Untuk jarak atau radial dari Posar itu kurang lebih 76 nautical mile.
tim pada pukul 21.20 itu sudah bergerak melaksanakan operasi SAR. Diperkirakan estimasi kurang lebih sekitar 5 jam perjalanan ke LKP yang sudah diperkiraan ya, LKP perkiraan. Rencana tim juga bermalam di Muara Badak. Muara Badak itu posko ya, rencana posko di situ. Hari ini tadi pada pukul 05.30 tim sudah melanjutkan. Korban Halil adalah warga Majene, Sulawesi Barat. Dia bekerja di kapal Sumber Rejeki yang saat itu berlayar membawa sayur dari Pasar Pagi Samarinda menuju Palu, Sulawesi Tengah. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Jajaran Satres Narkoba Polresta Balikpapan berhasil meringkus 2 pengedar sabu di kawasan Gang Aman, Kelurahan Baru Tengah pada Rabu malam. Sebanyak 204 gram sabu yang hendak diedarkan berhasil digagalkan. Kedua pengedar AN 21 tahun dan AR 22 tahun tak berkutik saat digiring Mako Polresta Balikpapan. Keduanya berhasil diringkus usai adanya laporan dari masyarakat mengenai transaksi narkoba yang kerap dilakukan di Gang Aman Balikpapan Barat. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Turmudi menerangkan kedua pengedar berhasil dibekuk usai ada keresahan masyarakat yang mencurigai adanya transaksi narkotika yang kerap dilakukan di Gang Aman. Dari hasil penyelidikan selama 2 pekan, kepolisian berhasil membekuk 2 pengedar pada Rabu malam bersamaan dengan barang bukti sabu seberat 204 gram yang disimpan dalam bungkus kue saat melintas di Jalan RE Marta Dinata. Tak hanya itu, kepolisian juga turut mendapati 1 timbangan digital serta puluhan plastik klip pembungkus sabu. Keduanya pun langsung digiring ke Mako Polresta Balikpapan. Terkait barang haram tersebut didatangkan dari mana, pihak kepolisian masih mengembangkan jaringan kedua pelaku yang mengambil barang dari seorang lelaki berinisial W yang saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Keduanya pun mengaku telah 5 kali melakukan transaksi dengan pria berinisial W yang saat ini menjadi DPO pihak kepolisian. Riliskan kasus pengungkapan pertama berdasarkan ada informasi dan laporan dari masyarakat, kemudian tim kita turun di lapangan melakukan penyelidikan, kemudian penyergapan dan penangkapan. Kita temukan 1 tersangka yang bawa dengan barang buktinya, kemudian kita kembangkan lagi, kita dapat tersangka yang kedua temannya itu yang ikut serta karena dia yang punya motor. Dia juga mendapatkan upah dari situ. Tersangka diamankan di mana, Pak? Di Polres sekarang. Enggak, waktu ditangkap di jalan. Oh, itu di Jalan Marta Dinata. Berapa banyak, Pak? Apanya? Total 204 gram. Ya, ini ya. Ini BB-nya 204 gram. Kemudian ada juga timbangan, ya. Ada timbangan. Kedua pelaku ini dikenakan pasal 112 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Unit Tipiter Satreskrim Polresta Balikpapan berhasil membekuk satu pelaku pembuat konten pornografi berkedok foto model. Unit Tipiter Reskrim Polresta Balikpapan menggiring satu orang tersangka fotografer gadungan yang berhasil diciduk di rumahnya di kawasan Balikpapan Barat beberapa waktu yang lalu. Selain tersangka Rizky Hendro, polisi juga menyita satu buah ponsel dan laptop milik tersangka. Mulanya LR ditawari untuk menjadi foto model oleh tersangka Rizky Hendro, 19 tahun. LR pun mengiyakan tawaran tersangka, kemudian korban melakukan sesi pemotretan di rumah tersangka di kawasan Balikpapan Barat. Tersangka Rizky Hendro meminta korban untuk membuka seluruh pakaian. Mulanya korban tak mau, namun karena dijanjikan sejumlah uang senilai Rp400.000 dengan DP Rp100.000, korban pun mengiyakan tawaran tersebut. Selang beberapa hari, pekerjaan yang ditawari oleh tersangka serta uang tak kunjung ada, hingga akhirnya korban melapor ke Polresta Balikpapan lantaran merasa dirugikan dengan sesi foto dan video telanjang yang dilakukan oleh pelaku. Foto di video di mana? Di rumah ya? Di rumah pelaku. Dari keterangan bersangkutan kasih uang berapa? Hah? Baru DP berapa? 100. Dikasih DP 100.000. Dijanjikan berapa berarti? Dijanjikan 400 ya? Satu kali foto Pak ya? Dijanjikan 400 kali foto. Pak, korban sendiri. Tapi intinya yang bersangkutan ini mengaku bahwa dia dari agen sebuah model, ya, agen foto model, dan itulah yang membuat korban ini terbujuk rayu. Pak, sama korbannya gimana? Hah? Ada apa Mas, ngomong aja Mas. Masnya memang agen model kan? Iya, agen model bukan? Oh, bukan. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan dengan pasal 29 yang berhubungan dengan pasal 4 ayat 1 atau pasal 35 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan atau pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Sebanyak 62 kendaraan bermotor diamankan Satlantas Polresta Balikpapan lantaran terlibat balapan liar. Selain ditilang, para remaja ini juga disanksi mendorong motor sejauh 3 km. Puluhan kendaraan diamankan Satuan Lalu Lintas Polresta Balikpapan pada Minggu malam lantaran terlibat balapan liar di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Tengah. Aksi balapan liar ini kerap dilakukan oleh para anak yang masih di bawah umur sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya. Satuan Lalu Lintas memberikan efek jera kepada para pemilik 62 kendaraan. Selain memberikan sanksi tilang, para pengendara anak di bawah umur mendorong sepeda motornya dari Polsek kawasan Pelabuhan Semayang Balikpapan hingga Polresta Balikpapan dengan jarak sekitar 3 km. Kasat Lantas Polresta Balikpapan Kompol Irawan Setyono mengatakan operasi cipta kondisi yang dilakukan oleh Satlantas dan Sat Sabhara URC Polresta Balikpapan untuk menertibkan balapan liar yang kerap terjadi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Dari 62 kendaraan ini, hanya 3 pengendara yang memiliki surat izin mengemudi.
Malam ini kita melaksanakan CIPKON ya, Cipta Kondisi Gabungan antara Satlantas Polresta Balikpapan dan unit Sabara juga, Sabara Polresta Balikpapan melaksanakan kegiatan CIPKON terkait dengan keramaian masyarakat di malam minggu di wilayah Kota Balikpapan, di mana sering kita mendapatkan laporan masyarakat terkait anak-anak di bawah umur yang melakukan kebut-kebutan di jalan raya. Ini kita mendapat informasi bahwasanya setiap malam minggu maupun malam Kamis itu sering terjadi anak-anak yang kebut-kebutan di jalan raya yang sangat meresahkan masyarakat, yang sangat memprihatinkan sekali. Untuk itu kita mengambil tindakan dengan kegiatan represif untuk mengamankan sejumlah hari ini 62 kendaraan atau sepeda motor yang sudah kita datakan. Dari sekian banyak 62 pengemudi itu kurang lebih hanya 4 orang saja yang memiliki surat izin mengemudi ya. Para anak di bawah umur ini yang masih duduk di bangku sekolah dalam masa libur COVID-19 justru berkumpul tanpa memperhatikan protokol kesehatan dan lepas dari pengawasan orang tua. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Kalangan Komisi 1 DPRD Kaltim masih mempersoalkan lahan yang sekarang berdiri Hotel Mercure dan Ibis di Jalan Mula Warman, Samarinda. Kasus ini belum tuntas meski sudah bergulir di legislatif sejak periode 2009 hingga 2014 silam. Masyarakat Kota Samarinda masih ingat dengan Komplek Pinang Babaris di Jalan Mula Warman yang sekarang sudah berubah menjadi Hotel Bintang 5 dengan nama Mercure dan Ibis. Meski sudah ada bangunan megah, ternyata bagi anggota Komisi 1 DPRD Kaltim Yusuf Mustafa, lahannya masih dinilai bermasalah. Menurut kajian saya lihat itu, ini merupakan aset negara. Karena asal-usulnya dari sekolahan Cina. Di mana sekolah Cina ini karena ada larangan oleh pemerintah pada zaman-zaman tahun 60-an itu ya, itu aset-aset Cina diambil oleh negara. Nah, tapi ternyata belakangan kok dimiliki oleh pribadi. Ya, nama Tantio, Surya Tantio dan Surotman Tantio. Maka saya bertanya, mereka ini kalau memiliki secara pribadi ini dasarnya apa? Nah, itulah. Kasus tanah seluas 12,3 ribu meter persegi itu sudah disoal DPRD Kaltim sejak era almarhum Mukmin Faisal sebagai ketua. Bahkan ada surat yang meminta BPN, Badan Pertahanan Nasional, tidak lagi menerbitkan perpanjangan hak guna bangunan. Tapi yang terjadi menurut Yusuf Mustafa, HGB atau hak guna bangunan tetap terbit, bahkan bisa memperoleh kredit bank oleh Suryadi Tandio. Masalah mulai rumit ketika tahun Suryadi tak mampu lagi mengembalikan sehingga menjadi kredit macet. Tahun 2018 akhirnya bangunan hotel yang belum selesai dilelang dengan pemenangnya adalah Mercure dan Ibis. Kalau Mercure sama Ibis itu dia pertama-tama dia sebagai pemenang lelang. Dengan nilai 460 miliar. 2018 itu Pak? Iya, dia ini karena adanya kredit macet ya, yang menjadi hak tanggungan dari Bank BPD. Jadi 460 miliar itu yang dia menangkan. Setelah dia menang, dia lanjutkan karena memang awalnya itu sudah ada bangunan. Suryadi yang bangun. Suryadi yang bangun, tinggal dia lanjutkan lagi, dia tambah investasi lagi. Kurang lebih dia investasi kemarin itu kurang lebih 300 miliar lagi kalau nggak salah itu. Berarti 700-an ya Pak? Ya, tapi ya setelah sekarang dengan hasil official sekarang itu menurut Bank BPD kemarin 1,2 triliun dengan nilai hotel itu. Langkah yang ditempuh Komisi 1 DPRD Kaltim menurut Yusuf Mustafa dengan mengumpulkan data-data lagi mengenai asal-usul lahan itu. Komisi 1 sudah meminta kepada pihak BPN serta pihak Suryadi Tandio agar bisa menjelaskan masalahnya adalah milik negara. Tim Kaltim TV, Hardin
melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! KPU Kota Balikpapan secara serentak melakukan coklit kepada warga Balikpapan sebagai pemilih dalam Pilwali. KPU Balikpapan mencoklit Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi. Sabtu pagi bertempat di rumah jabatan Wali Kota Balikpapan, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, Bawaslu, dan petugas pemutahiran data pemilih mencoklit Wali Kota Balikpapan beserta istri sebagai pemilih tetap dalam pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan pada Desember mendatang. Pencocokan dan penelitian data pemilih ini dilakukan secara serentak di Kota Balikpapan dengan menggunakan alat pelindung diri yang telah disiapkan oleh KPU Balikpapan kepada 1.500 petugas pemutahiran data pemilih. Petugas PPDP memeriksa suhu tubuh Wali Kota Balikpapan dan istri sebelum melakukan pendataan. Ketua KPU Kota Balikpapan Nur Toha menjelaskan dalam satu hari setiap petugas PPDP ini minimal mendata 3 orang tokoh di wilayahnya masing-masing. Data yang masuk dalam satu hari sekitar 4.500 yang dilaporkan oleh PPDP yang direkap oleh PPS dan PKK lalu dilaporkannya ke KPU. Usai didata, petugas PPDP menempelkan stiker di dinding rumah dinas Wali Kota Balikpapan, bukti bahwa telah dilakukan pendataan oleh petugas PPDP. Hari ini kami dari jajaran KPU itu sudah menjadi bagian program untuk mendatangi tokoh, ya. Salah satunya adalah Pak Wali. Nah, targetnya adalah setiap PPDP hari ini harus mendapatkan tiga orang tokoh, ya. Ya, tokoh itu kan dalam skala apapun ya, tentu saja berjenjang. Berarti hari ini harus ada sekitar 4.500 yang dilaporkan oleh PPDP, kemudian direkap di tingkat kelurahan, PPS, kemudian berjenjang ke PPK dan akhirnya disampaikan ke KPU. Jadi targetnya PPDP itu setiap hari harus mencoklit 3 minimal. Pertama ini coklitnya bisa berjalan lancar karena ini kan penting untuk menentukan daftar pemilih tetapnya begitu. Jadi mudah-mudahan lancar, kan tadi kata Ketua KPU ada 1.500 petugas diturunkan. Mudah-mudahan kita lancar dan tidak ada yang terpapar COVID-19 karena Mendagri tadi menekankan bahwa Pilkada 2020 adalah pilkada dengan semangat melawan COVID-19. Pencocokan dan penelitian data pemilih pada Pilwali Kota Balikpapan akan berlangsung hingga 13 Agustus mendatang dan diharapkan selesai sesuai jadwal yang ditetapkan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV.
Demikian redaksi 33 kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.